Pendakian gunung dan penempuh rimba memang olahraga yang beresiko tinggi. Resiko yang siap dialami seorang pendaki adalah hilang, tersesat, dan berujung dengan kematian. Berikut beberapa kisah pendaki yang tak pernah kembali. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. 20 Desember 2009, Reni Komalasari, warga Cipondoh, Tangerang, hilang di Gunung Cikuray, Garut, Jawa Barat. Reni berusia 18 tahun bersama 12 teman lainnya berangkat mendaki Gunung Cikuray pada tanggal 18 Desember 2009. Sesampainya di atas puncak, rombongan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 7 orang pria dan 1 wanita yang mendahului turun, sedang 5 orang lagi termasuk Reni beristirahat di puncak bayangan Gunung Cikuray. Melihat kondisi Reni yang kelelahan dan dehidrasi, 3 orang teman memutuskan untuk mencarikan air di bawah. Namun selang beberapa lama, mereka bertiga tak kunjung kembali. Khawatir karena hari mulai gelap, 1 orang lagi berinisiatif menjemput 3 orang temannya di bawah dan meninggalkan Reni sendiri di puncak bayangan. Keempat temannya kembali ke puncak bayangan dengan membawa air minum untuk diberikan kepada Reni. Namun naas, Reni tak ada di tempat. Tim SAR dan ratusan personil dari berbagai unsur yang melakukan pencarian tidak menemukan hasil. Reni hilang sampai sekarang. Abdul Ashar, Gunung Selamat. Abdul Ashar melakukan pendakian seorang diri ke Gunung Selamat via Bambangan, Purbalingga, dan dinyatakan hilang pada tahun 1998. Abdul Ashar tergabung dalam kelompok pencinta alam Tapak Alam Cantigi, Jakarta. Barang bawaan ditemukan di pos 7 kanan jalur. Sebelum mendaki Gunung Selamat, pria berusia 27 tahun itu melakukan pendakian bersama kelompoknya. Gunung Sumbing, Sindoro, dan Selamat adalah tujuan pendakian dalam ekspedisi Triple S. Karena rekannya sudah tak sanggup lagi, Abdul Ashar bertekad untuk melanjutkan ke puncak Selamat. Hampir 30 hari lebih dilakukan pencarian oleh tim SAR dan swadaya pencinta alam. Namun, keberadaan Abdul Ashar asal kota Tangerang seolah hilang ditelan rimba. Yuda Sentika yang tergabung dalam pencinta alam El Pala, SMA Negeri 68, Jakarta, berangkat mendaki Gunung Kerinci bersama 6 temannya. 1. Agus Senato, 2. Saud Batara, 3. Hardi, 4. Febi Viana Sution, 5. Indra, 6. Wirastio. Kamis 21 Juni 1990. Mereka mulai mengisi buku registrasi di rumah Pak Sidangan, selaku Kepala Resort Taman Nasional Kerinci Seblat pada masa itu. Pukul 17.15 sore, mereka sampai di Camp 2 di ketinggian 2750 mdpl dan memutuskan untuk beristirahat karena esok pagi mereka berencana untuk menuju puncak. Jumat 22 Juni, cuaca sangat buruk. Kabut tebal dan hujan memaksa mereka kembali bermalam lagi. Sabtu 23 Juni pukul 3.45 dini hari, tim mencoba bergerak sepagi mungkin untuk menghindari kabut tebal karena menurut informasi Pak Sidangan, cuaca buruk pada siang hari. Pada mulanya cuaca cukup membaik, tapi lama-kelamaan berubah. Kabut tebal mulai menutup jalur
Hujan makin lebat, tapi puncak sudah di depan mata. Satu persatu mereka mulai mencapai puncak. Pukul 6.30 pagi, mereka sudah berhasil berdiri di puncak Gunung Kerinci. Setelah berfoto satu demi satu, Yuda mendapatkan kesempatan kedua. Kamera lantas diberikan ke Indra, kemudian Yuda berlari turun lagi karena kedinginan. 10 menit menjelang kabut kembali turun, Agus berusaha mengejar namun Yuda tak nampak lagi. Tim sempat tersesat setengah jam menuju Camp 2. Setelah kabut mulai menipis, akhirnya mereka menemukan jalan. Terdengar teriakan suara Yuda, mereka pun membalas dengan sahutan. Namun suara Yuda sulit dimengerti. Setelah mencari beberapa jam, akhirnya Feby dan Indra turun mencari bantuan. Petugas dari PAPA dan pencinta alam mulai datang pukul 22.30. Sejak saat itu, Yuda Sentika, siswa SMA 68, kelas 3A1, positif dinyatakan hilang. Selama seminggu pencarian belum mendapatkan hasil karena tidak memakai metode SAR, hanya topi Yuda yang ditemukan. Pada minggu kedua pencarian diterjunkan pencinta alam dari Jakarta dan Padang yang dipimpin langsung oleh Norman Edwin, pendaki yang kerap turun gunung masa itu. Kali ini pencarian di titik punggungan sebelah barat Gunung Kerinci, di mana tempat ditemukannya topi Yuda. Hutan yang masih lebat kala itu sangat menyulitkan hingga pencarian dilakukan sampai ke Gunung Mageger. Walau personil ditambah dari Medan dan Jambi, namun Yuda tak jua ditemukan, seolah terbungkus kabut Kerinci.